Beberapa hari yang lalu, saat saya masih larut dalam sisa-sisa perenungan dan riset, saya mendapatkan beberapa konten TikTok yang juga membahas tentang kebangkitan Nusantara. Tentu saja, kebangkitan Nusantara ini ditujukan untuk mencapai kejayaan Nusantara seperti yang sudah dinubuatkan oleh para leluhur sejak zaman lampau. Menariknya, di saat banyak spiritualis lain atau konten kreator di bidang budaya dan spiritual, banyak yang masih menonjolkan sisi maskulin mereka, di mana sekarang ini banyak sekali bermunculan pemimpin-pemimpin spiritual atau pemimpin komunitas-komunitas budaya yang bergender laki-laki. Akun tersebut justru kebanyakan menunjukkan sisi femininnya. Sayangnya saya lupa nama akun tersebut. Akun tersebut memang dimiliki oleh seorang pria, tapi uniknya mayoritas postingannya menggunakan gambar latar belakang tokoh-tokoh dewi, tokoh pewayangan perempuan, dan tokoh ratu-ratu kuno Nusantara. Yang pertama kali menarik perhatian saya terhadap akun itu adalah akun itu menyinggung tentang kebangkitan para Srikandi-Srikandi Nusantara yang akan memimpin kesadaran umat manusia. Tentu saja ini unik karena ketika pemahaman kebangkitan spiritual atau kebangkitan Nusantara itu muncul, banyak sekali tokoh-tokoh yang berlomba-lomba muncul di permukaan untuk menarik perhatian khalayak ramai, entah dengan melabeli diri mereka sendiri sebagai pemimpin spiritual, penyebar ajaran Jawa kuno, pemimpin komunitas budaya, dan masih banyak lagi. Sulit sekali rasanya menemukan tokoh perempuan yang ikut berperan serta dalam membawa kembali kesadaran atau diri sejati kepada masyarakat. Jikapun ada, biasanya perempuan itu justru menjadi sasaran kebencian dan iri dengki para pria yang merasa tahta popularitas mereka tersaingi. Namun di akun tersebut justru unik. Dikala orang lain beranggapan Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah bergender laki-laki, akun tersebut justru nampak membangkitkan semangat para perempuan yang memang memiliki kesadaran lebih untuk turut serta mengembalikan kesadaran bangsa Nusantara ini. Ia menyebutnya, Srikandi-Srikandi Nusantara telah bangkit, dan entah mengapa, ini juga mirip sekali dengan apa yang saya rasakan dan sangat related dengan proses pencucian alam yang saya rasakan selama 2 bulanan ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebagai perempuan, tentu kita tetap butuh untuk merawat diri, karena perawatan diri adalah salah satu bentuk dari self-love. Kalau aku, untuk perawatan kulit tubuhku, aku pakai produk body care dari Scarlett ini. Aku dapat varian body scrub dan shower scrub yang aroma kopi ini. Kebetulan, aku sekarang sering kerja di alam langsung, jadi pasti butuh perawatan kulit banget. Apalagi terik matahari dan cipratan air laut bisa bikin kulit kita terbakar, gosong, dan sel-sel kulit jadi mati. Kebetulan, produk Scarlett ini selain mengangkat kulit mati dan membersihkan kotoran, dia juga berfungsi mencerahkan. Jadi kulit kita yang gosong akibat panas bisa terbantu diremajakan lagi dan cerah seperti tone warna kulit asli. Untuk body scrub juga teksturnya lembut, ada buliran halus yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Untuk shower scrubnya terdapat buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Nah, untuk body lotionnya teksturnya lembut, mudah meresap dan tidak lengket. Ini hasilnya setelah aku pakai ketiga-tiganya. Kulit aku jadi bersih, lembut, dan lebih cerah. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan secara teratur ya. Buat yang mau order langsung cek deskripsi. 2 bulan ini, selain mencoba work from Lombok atau WFL di bulan April, di akhir Mei saya memutuskan untuk menempati rumah di sini di lokasi yang berdekatan dengan pantai. Bagi sebagian orang, mungkin yang saya lakukan ini sesuatu yang menyenangkan. Karena kapan lagi kan kita bisa kerja di tempat manapun yang kita mau, apalagi lokasinya dekat dengan alam yang indah. Tapi waktu baru menempati rumah baru ini, saya justru stres karena banyak sekali yang harus diurus. Selain itu, banyak sekali perubahan-perubahan pola hidup yang harus segera saya adaptasi. Yang mana ini tentu saja menguras pikiran dan energi. Dan sebagai informasi, saya memutuskan untuk work from Lombok tidak hanya bermaksud untuk fokus di konten kreator saja. Tapi di sini, saya juga memiliki tugas untuk menghidupkan kembali sebuah perusahaan yang sempat hiatus akibat terdampak pandemi. Jadi saya harus set up semuanya dari awal, sementara di sini saya sudah punya pekerjaan lain sebagai content creator. Nah, bisa dibayangkan betapa sulitnya membagi waktu untuk 2 jenis pekerjaan yang berbeda. Di sisi lain, ketika memutuskan untuk WFL, tentu saja saya harus melepaskan semua fasilitas yang saya dapatkan di Surabaya. Dulu waktu di Surabaya, saya tinggal di apartemen, yang mana di sana tersedia banyak fasilitas dan ada security yang menjaga unit selama 24 jam, banyak engineer yang bisa dipanggil kapan saja jika ada kerusakan, banyak laundry tersedia yang siap antar ke depan kamar, banyak orang menjual gas masak dan galon, yang mana saya tidak perlu susah payah mengangkutnya dari toko, karena semuanya tinggal diantar ke depan kamar.
Ketika sampai di Lombok, saya memang mendapatkan rumah yang cukup besar untuk ukuran wanita single. Dan menurut kawan saya, rumah itu cukup bagus untuk ditempati buat liburan sambil kerja. Tapi tetap saja, di sana fasilitas-fasilitasnya tidak selengkap di Surabaya. Bahkan di Lombok, saya juga harus jauh dari keluarga dan teman yang sudah terlanjur membuat saya nyaman. Ketika di Lombok, saya benar-benar mengurus sendiri semuanya, mulai dari perkara domestik, memimpin pekerjaan, survei, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, saya juga harus mampu membagi perhatian dan pikiran antara pekerjaan domestik, content creator, kelas online, survei, dan menyusun langkah-langkah untuk menghidupkan kembali perusahaan yang terdampak pandemi. Inilah yang membuat saya sangat kelelahan dan akhirnya mengalami stres lagi, walaupun stres ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan stres saat kena penyakit metafisika di tahun 2019 yang lalu. Nah, di sela-sela keribetan dan tekanan yang berat itulah, saya kadang mengambil waktu untuk sendirian di dalam kamar. Ketika sedang sendirian dan berangsur-angsur tenang itulah, saya mendapatkan beberapa pemahaman yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan saya sebelumnya di Surabaya. Yang pertama, sebagai seorang perempuan, saya sering sekali direndahkan oleh laki-laki, terutama dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Di sosial media, memang jumlah laki-laki yang mendukung saya itu jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki yang menghujat atau membenci. Tapi di dunia nyata, saya kerap mengalami perendahan karena alasan gender. Sebagai perempuan, saya kerap dianggap sebagai makhluk yang lemah dan bodoh. Banyak pria yang saya temui di dunia nyata, mereka berusaha menyeret saya turun dan mencuci otak saya ketika tahu saya bekerja sebagai content creator di bidang sejarah, filsafat, dan sejenisnya. Mereka juga banyak yang tidak terima ketika tahu saya suka bekerja, suka belajar bisnis sebagai hobi, dan suka belajar hal-hal yang baru. Menurut mereka, apa yang saya lakukan ini tidak layak, karena seorang perempuan tidak seharusnya bekerja di bidang-bidang yang menjadi ranah laki-laki. Saya sadar sih, jarang sekali konten kreator perempuan di bidang filsafat, sejarah, dan politik. Saya juga sadar jumlah pebisnis wanita itu masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, karena memang dua pekerjaan ini identik dengan maskulinitas, alias pekerjaan yang seharusnya menjadi ranah laki-laki. Itulah kenapa saya sering mendapatkan tekanan di dunia nyata dan banyak laki-laki yang berusaha menyeret saya turun dengan dalih, tidak seharusnya perempuan begini karena kodratmu bukan bekerja di bidang begini. Kodratmu hanya melahirkan, berdandan, memasak, mengurus rumah, dan melayani suami. Tapi sejak masih kuliah, saya memang sudah berkutat di bidang pekerjaan yang seperti ini. Bukan tidak pernah saya melamar menjadi seorang pegawai yang bisa resign kapan saja ketika sewaktu-waktu saya menikah atau melahirkan, lalu menekuni kodrat sebagai wanita seperti yang mereka bilang. Tapi jiwa saya tidak di situ. Kalau dipaksakan, saya malah stres dan menjadi toksik. Sedangkan kalau di pekerjaan yang begini, saya justru menemukan passion dan kebahagiaan. Pengetahuan saya juga meningkat terus, dan ini membantu saya dalam menyembuhkan diri dari berbagai tekanan hidup, mengembangkan potensi diri yang selama ini tertidur, dan ini ikut membantu saya kepada sebuah kesadaran baru dalam hidup, bahwa ternyata perempuan itu memiliki potensi yang lebih daripada sekedar melahirkan, memasak, berdandan, mengurus rumah, dan melayani suami. Kedua, karena pekerjaan yang saya lakukan ini semuanya bersifat maskulin, namun di satu sisi saya juga ternyata berhasil melaksanakan tugas-tugas domestik yang identik dengan pekerjaan perempuan, seperti mengurus pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Ini akhirnya membuat saya menyadari hal-hal yang baru. Pertama, perempuan memiliki jumlah organ yang lebih banyak, maka seharusnya perempuan lebih memiliki potensi untuk maju daripada laki-laki. Karena jumlah organ perempuan lebih banyak, maka pekerjaan dan urusan yang bisa diselesaikan perempuan juga lebih banyak dibandingkan laki-laki. Apalagi perempuan itu memiliki kemampuan untuk bisa multitasking, sedangkan laki-laki tidak. Yang kedua, perempuan terlahir dengan potensi kemampuan manajerial yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Dan ini banyak dikonfirmasi oleh teman-teman saya pengusaha lain yang sukses. Mereka mengakui banyak sekarang perusahaan justru lebih maju dan berkembang jika CEO-nya adalah seorang perempuan. Tipikal perusahaan yang dipimpin oleh perempuan itu, suksesnya akan menjadi perusahaan yang besar, teratur, stabil, dan memiliki manajemen manusia yang lebih baik. Ini juga sempat saya bandingkan dengan mengamati perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pasangan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya dimiliki oleh suami atau pria saja. Perusahaan yang dimiliki oleh pasangan, biasanya manajerial perusahaan fokus diurus oleh pihak perempuan atau istri. Dan pihak laki-laki atau suami fokus melakukan ekspansi penjualan.
Ketika pihak laki-laki dan perempuan dilibatkan bersama, perusahaan atau bisnis yang mereka bangun menjadi perusahaan yang besar, stabil, ekspansif, dan pendapatan mereka mengalir sangat kencang. Di satu sisi, tim mereka juga lebih solid namun tangguh, birokrasi dalam perusahaan juga lebih teratur dan efektif. Sedangkan teman-teman pria saya yang memilih untuk berbisnis secara solo atau tidak melibatkan perempuan sebagai partner, bisnisnya banyak yang besar, tapi saya lihat mereka cenderung gegabah, ceroboh, banyak masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, mereka kurang bisa mendengar karyawan-karyawannya, banyak karyawannya yang tidak memiliki hati di perusahaan tersebut, alias banyak yang bekerja tidak secara penuh, terlalu agresif sehingga kadang tanpa sadar menekan pihak lain, entah karyawannya sendiri atau mitra kerjanya. Banyak sekali ditemukan tim bekerja di bawah tekanan, dan biasanya owner laki-laki ini kecenderungannya hanya berpikir peningkatan pendapatan dan ekspansi, namun kurang berpikir bagaimana caranya menguatkan tim dan manajerial perusahaan dari dalam. Laki-laki juga cenderung rasional namun minim perasaan, sehingga mereka banyak sekali yang hanya fokus pada angka di atas kertas namun tidak memiliki kemampuan untuk merawat tim dan mengelola birokrasi perusahaan dengan baik. Nah, mengapa perempuan cenderung lebih bisa dalam hal manajerial? Ini karena perempuan kebanyakan memiliki energi yin atau feminin yang besar, sedangkan laki-laki memiliki energi yang atau maskulin yang besar. Energi yin atau feminin itu akan menghasilkan sikap diri berupa responsif, konsolidatif, atau bisa menggabungkan banyak hal sekaligus agar harmonis dan efisien, kooperatif atau memiliki kemampuan kerjasama yang bagus, sadar akan lingkungan atau eco-action, di mana energi yin ini akan membuat manusia lebih peka terhadap sekitarnya, baik terhadap hewan, tumbuhan, maupun sesama manusia. Energi yin juga membuat perempuan jadi lebih intuitif, lebih bisa menerima atau memahami sekitar, dan memiliki kemampuan sintesis yang baik, atau lebih bisa mengambil hikmah atau inti atau maksud dari suatu peristiwa. Sedangkan energi yang atau maskulin itu akan menghasilkan sikap diri yang agresif, ekspansif, kompetitif, suka menuntut, hanya bisa berpikir rasional dan analitis. Energi yang juga membuat manusia menghasilkan sikap yang egosentris atau hanya mempedulikan diri sendiri. Sehingga jenis-jenis tindakan dan pemikiran yang dihasilkan sikapnya juga hanya memuaskan diri sendiri. Itulah kenapa laki-laki mayoritas memiliki obsesi yang sangat kuat terhadap pengakuan diri, haus jabatan, lapar akan tahta, dan suka menantang dirinya terkait hal menaklukkan wanita. Laki-laki terlahir dengan energi yang dominan. Itulah sebabnya mengapa laki-laki sangat menyukai budaya patriarki dan selalu punya ego untuk menundukkan gender lain. Sedangkan perempuan terlahir dengan energi yin yang dominan, sehingga perempuan itu lebih bisa bersifat mengalah, lebih bisa mendengarkan sekitar daripada laki-laki, dan perempuan memiliki kemampuan manajerial yang jauh lebih baik dibandingkan laki-laki. Ini terbukti dalam berumah tangga, biasanya yang lebih banyak mengatur keuangan, mengurus anak, dan mengatur kebutuhan rumah tangga itu perempuan. Bahkan sampai ada jokes atau bercandaan yang nggak ada mama, rumah nggak akan beres. Ini juga berlaku tidak hanya di dalam urusan rumah tangga, dalam ranah bisnis dan pemerintahan juga sama. Negara yang dipimpin oleh perempuan biasanya justru berkembang menjadi negara yang stabil. Pemimpin perempuan juga kebanyakan lebih peka dan lebih teliti dalam menangani masalah. Pemimpin perempuan juga biasanya lebih peduli terhadap rakyatnya. Ini terbukti ketika COVID-19 melanda, ada penelitian yang diunggah oleh situs-situs berita internasional yang menyatakan bahwa negara yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih sigap dalam menangani pandemi. Bahkan, pemimpin perempuan lebih bisa mencegah angka kematian akibat COVID dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Di saat pemimpin perempuan sibuk mengatur negara dan melindungi warganya dari COVID seefektif mungkin, pemimpin laki-laki justru banyak yang terjebak dalam keputusan-keputusan yang bersifat egosentris. Alias, ketika memimpin negara selama COVID, mereka masih sibuk memikirkan kebijakan-kebijakan yang bisa turut mengangkat kepentingan politik praktis mereka, bukannya malah fokus terhadap penanganan masalah saja. Di Surabaya, Bu Risma menjabat selama 10 tahun dan dia sukses menjadi wali kota yang memenangkan hati rakyat. Selain berhasil membangun Surabaya menjadi lebih indah, teratur, bersih, aman, dan nyaman, Bu Risma juga berhasil memelopori perombakan birokrasi yang lebih transparan dan terbuka. Ketika negara baru mengeksekusi birokrasi online, Bu Risma sudah lebih dulu menginisiasi praktek birokrasi online dan berhasil memutus jaringan mafia birokrasi di Surabaya. Bahkan, saking suksesnya, Bu Risma sering disebut sebagai emaknya Surabaya, dan warga Surabaya sendiri rela melindungi Bu Risma tanpa diminta.
Di abad pertengahan Nusantara pun, ketika saat itu Nusantara masih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, tercatat ada beberapa sosok perempuan yang berhasil memimpin kerajaan besar tersebut dengan baik. Gayatri membimbing Tribuana Tunggadewi untuk memimpin Majapahit menuju penyatuan dan kejayaan, sehingga ketika Prabu Hayam Wuruk naik tahta, penyatuan Nusantara telah sempurna dan Majapahit menjadi kerajaan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada nama Ratu Suhita yang juga berhasil memimpin Majapahit yang kala itu mulai terpecah belah. Di bawah kepemimpinan Suhita, Majapahit yang hampir runtuh bisa diselamatkan dan meraih kesejahteraannya kembali. Yang ketiga, sebagai perempuan yang lahir di bawah rasi bintang Capricorn, yang menurut astrologi Vedic merupakan rasi bintang yang dominan dengan energi yang atau maskulin, maka walaupun saya perempuan, saya terlahir dengan energi yang lebih kuat, di samping juga energi yin yang mendasari kelahiran setiap perempuan. Karena memiliki energi yang atau maskulin yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain, maka saya kini nggak heran lagi kenapa perempuan-perempuan Capricorn itu biasanya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbau maskulin, dan mereka semua terlahir dengan kekuatan dan rasionalitas yang tinggi yang dapat mengimbangi bawaan laki-laki. Ini pula yang tanpa sadar membuat saya memiliki banyak musuh dari golongan pria. Manusia itu adalah mikrokosmos, dan alam semesta adalah makrokosmos. Kondisi alam ketika manusia lahir akan menentukan persentase energi yin dan yang dalam diri setiap manusia, dan ini mempengaruhi juga bagaimana watak dan sifat manusia tersebut. Ketika saya belajar bisnis dan mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, yang panas hati dan iri hati ini selalu laki-laki, tidak pernah perempuan. Yang dulu mau merebut pencapaian saya juga laki-laki. Yang hobi menyeret saya jatuh juga laki-laki. Yang membuat saya sakit sampai lumpuh, yang mau menguras rekening saya, yang mau merebut saham mayoritas perusahaan saya juga laki-laki. Padahal yang paling banyak membangun perusahaan adalah saya sendiri. Modal juga paling banyak keluar dari pihak saya, tapi setiap kali saya sukses, selalu ada pihak laki-laki yang terbakar amarahnya dan ingin merebut. Alasannya klasik, karena saya perempuan, seharusnya saya menjadi makhluk yang lemah, bukannya makhluk yang kuat, sehingga menggeser posisi laki-laki. Padahal sejak awal, saya tidak pernah berniat untuk menggeser dominasi laki-laki manapun, hanya memposisikan diri saya sebagai setara dengan laki-laki. Demikian juga ketika saya menjadi content creator. Saya mengambil tema filsafat, sejarah, dan politik itu semuanya terjadi secara alami. Bukan karena ingin adu kemampuan, pamer kemampuan, atau ingin dipuji sebagai perempuan yang pintar. Semua saya lakukan karena dulu inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa saya kerjakan, yang sekaligus bisa membantu proses penyembuhan saya dari penyakit-penyakit metafisika. Namun di tengah perjalanannya, saya beberapa kali mendapatkan teror, tekanan, dan permusuhan dari orang-orang yang merasa popularitasnya ini tergeser oleh saya. Padahal selama membuat konten, saya saja tidak pernah mengenali mereka, apalagi meminta bantuan atau dana dari mereka untuk memproduksi konten. Semua saya lakukan sendiri, saya riset sendiri, saya bentuk tim sendiri, dan saya membayar tim-tim saya sendiri dengan uang dari rekening saya. Tapi selalu saja ada yang terbakar panas dengki dan ingin membungkam. Entah itu mereka yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin spiritual, mengaku-ngaku dukun sakti, mengaku-ngaku pemimpin komunitas, dan masih banyak lagi. Dan semuanya ini adalah laki-laki, tidak pernah perempuan. Tapi herannya, beberapa kali pun mereka berusaha menjatuhkan saya, beberapa kali pun mereka membuat fitnahan untuk merusak nama saya di depan komunitasnya, beberapa kali pun mereka berusaha mematikan suara saya dan membuat saya sakit. Entah kenapa, alam selalu punya cara untuk melindungi dan membuat saya cepat bangkit. Alam selama ini selalu memberikan tim-tim yang baik yang bisa saling melindungi satu sama lain. Sehingga beberapa kali pun saya mendapat laporan sedang diserang oleh pemimpin spiritual ABCDE, sedang ditarget oleh pemimpin komunitas ABCDE, saya selalu bisa bangkit kembali dan malah mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa saya share kepada follower dan subscriber saya. Semua ini terjadi secara alami. Saya melakukan semua pekerjaan ini karena hobi, karena senang, bukan karena ingin dianggap pintar, bukan karena ingin dianggap punya kelebihan, dan bukan karena ingin diakui sebagai yang paling pintar, paling sakti, paling atau apapun. Berbeda dengan laki-laki di luar sana yang banyak ingin menjadi pemimpin spiritual atau pemimpin komunitas karena ingin diakui sebagai yang paling sakti, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling memegang kekuasaan, yang merasa terpilih, dan yang merasa paling-paling lainnya yang sifatnya egosentris. Hal ini juga yang akhirnya membawa saya pada sebuah pertanyaan besar.
Mengapa sejak kecil, alam mendidik saya begitu keras melampaui kehidupan perempuan-perempuan lain? Ketika perempuan lain dilahirkan dari keluarga yang harmonis, dididik oleh ayah ibu yang lengkap dan bertanggung jawab, sejak masih bayi saya sudah ditinggal di desa karena ayah dan ibu saya di kota bercerai. Ketika perempuan yang lain dirawat dengan baik oleh ayah dan ibunya, dibelikan pakaian yang bagus, dibelikan makanan yang cukup. Sejak kecil, saya harus pandai berjualan jika ingin mendapatkan makanan atau barang yang saya inginkan. Ketika sudah dewasa, lalu saya mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Selalu ada pria-pria yang terbakar iri dengki dan berusaha menjatuhkan dengan beragam cara. Mulai dari cara kekerasan verbal, penipuan, kekerasan fisik, bahkan serangan-serangan metafisika. Tapi anehnya, kenapa saya selalu berhasil melewati semua itu? Justru setelah saya melewati hambatan-hambatan itu, saya selalu mendapatkan ilmu baru yang mahal harganya, yang belum tentu orang lain punya privilege yang sama untuk bisa mendapatkannya. Ada pesan apakah yang semesta ingin sampaikan melalui saya? Sampai saat ini, akhirnya saya menyadari bahwa peranan perempuan itu memang dibutuhkan untuk membentuk tatanan dunia baru yang lebih seimbang. Dan ini mungkin sedang ingin alam sampaikan melalui saya, karena mungkin tidak semua perempuan bisa berhasil melewati pelajaran-pelajaran ini. Sejarah telah membuktikan budaya patriarki yang didominasi maskulinitas hanya akan menimbulkan perang, konflik, penjajahan, perusakan lingkungan, eksploitasi perempuan, dan perebutan kekuasaan di mana-mana. Karena maskulin itu berasal dari energi yang memang sikapnya ini agresif, suka menuntut, kompetitif, dan suka menundukkan atau menguasai. Peran perempuan telah disingkirkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak bisa apa-apa tanpa perlindungan laki-laki. Padahal sejatinya perempuan itu menyimpan potensi untuk mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri, bisa memimpin orang lain, bisa mengatur hal-hal yang besar, bahkan bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini karena perempuan itu dominan dengan energi yin atau feminin yang sifatnya lebih konsolidatif, lebih kolaboratif, lebih berwelas asih, lebih kalem, dan lebih sadar akan lingkungan. Ketika energi yin ini naik, maka dunia akan seimbang. Pemerintahan dunia akan menjadi lebih tertata, tidak lagi egosentris, melainkan ekosentris atau sadar lingkungan, yang berarti lebih mementingkan kepentingan seluruh alam dibandingkan kepentingan egois semata. Dan kenapa setiap saya dijatuhkan laki-laki, saya selalu dibantu alam untuk bisa bangkit dan jadi pribadi yang lebih baik ketimbang yang menjatuhkan? Mungkin karena alam ingin menggunakan saya untuk menyadarkan perempuan-perempuan lain bahwa mereka bukan makhluk lemah. Mereka adalah makhluk yang memiliki potensi luar biasa dan memiliki kekuatan yang sama, bahkan bisa melebihi laki-laki karena perempuan punya kemampuan manajerial yang lebih baik. Perempuan adalah makhluk dengan dasar welas asih yang besar. Perempuan dibutuhkan untuk membawa kesadaran penduduk bumi meningkat. Ketika laki-laki banyak terjebak dalam spiritualitas yang egosentris, kesadaran dan welas asih para perempuan justru meningkat ke arah pencerahan. Kebanyakan perempuan tidak butuh pengakuan. Perempuan pada dasarnya lebih suka merawat lingkungan daripada haus pujian sekitar. Perempuan dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan bumi yang sudah mulai rusak. Perempuan derajatnya bukanlah di bawah laki-laki, namun perempuan derajatnya ini sama dengan laki-laki. Untuk membentuk kejayaan Nusantara, mutlak diperlukan peranan perempuan sebagai penyeimbang. Budaya patriarki harus dikurangi. Para perempuan harus lebih mendapatkan tempat di masyarakat. Maskulinitas yang sudah kebablasan harus diimbangi dengan femininitas, agar bumi bisa menemukan titik keseimbangannya kembali. Dalam filosofi Taoisme Cina, semesta atau Tao selalu berputar dalam yin dan yang seimbang. Tidak ada yang lebih baik, keduanya adalah sama-sama penting. Yin yang feminin sama pentingnya dengan yang maskulin. Inilah kenapa di zaman kejayaan Nusantara abad pertengahan, sering kita temui simbol lingga yoni di tempat-tempat sakral. Karena lingga yoni adalah simbol yang atau maskulin dan yin atau feminin. Lingga yoni harus selalu bersatu agar tercipta keseimbangan alam yang baik untuk semua. Ketika lingga dan yoni bersatu, feminin dan maskulin menjadi seimbang. Disitulah kejayaan Nusantara terjadi. Ketika lingga dan yoni tidak bisa bersatu, maka Nusantara tidak akan seimbang, akan retak, atau bahkan hancur. Makanya, tidak salah jika ada spiritualis yang beranggapan kedepannya yang mengembalikan kesadaran masyarakat Nusantara, yang menuntun masyarakat Nusantara kembali kepada jati dirinya, ini bukan lagi didominasi oleh para pria.
Maka jangan heran bila cepat atau lambat akan bermunculan banyak serikandi-serikandi baru yang mengambil peranan sebagai satrio peningit. Dan betapapun laki-laki yang egois dan iri dengki berusaha keras menjatuhkan para serikandi ini, mereka akan selalu gagal. Karena yang mereka lawan bukanlah ego perempuan seperti yang mereka kira, tapi yang mereka lawan adalah hukum alam. Ketika semesta sudah bekerja, maka sesakti apapun seorang spiritualis yang egosentris tetap tidak akan bisa melawannya. Yin akan naik untuk menyeimbangkan diri dengan Yang. Yin selalu akan naik jika Yang telah terlalu mendominasi. Dan ini tidak bisa dilawan, karena melawan hukum Yin dan Yang sama dengan melawan hukum Tao atau hukum alam atau hukum Tuhan itu sendiri.